gampang, bisa dengan teknologi sekarang informasi bisa itu foto orang lain dimasukkan situ. Sekarang dibuktikan dong. Ini bukan masalah kecil ini. Karena apa? Kerusakan yang timbul ini saya lihat luar biasa Bu Karni. Bukan saja Polri yang rusak, karena calon Kapolrinya dijegal begitu dengan balas dendam politik. Ini saya lihat sistem kenegaraan rusak. Betapa tidak keputusan seorang presiden. Jadi ini keputusan, jadi usulan dari presiden ke DPR, ini kan keputusan memutuskan dari sekian orang yang dicalonkan, kemudian diakui, disetujui oleh DPR. Itu bisa dijegal oleh salah satu institusi. Jadi KPK ini ada di mana dalam sistem kenegaraan ini? Saya kira tidak dibenarkan itu. Saya mengutip ini pernyataan pakar hukum tata negara ini. Tidak boleh ada satu institusi berada di atas institusi yang lain. Itu kacau. Jadi kalau lembaga kepresidenan, DPR, itu diterjang oleh satu institusi ini. Lah ini kita mau kemana ini negara kita ini? Habis jadi bulan-bulanan orang ini. Ini kan stuck ini agenda kenegaraan. Polri sudah sangat menderita, stuck. Kapolri akan stuck. Itu penunjukan jabatan-jabatan strategis Polri. Yang rugi ini masyarakat. Ini sangat berbahaya. Jadi ini tidak bisa dilihat hanya urusan Polri dan KPK. Ini urusan semua. Urusan KPK, Polri, urusan sistem kenegaraan, urusan parpol. Parpol yang akan terbuka siapa yang mendukung ini. Sudah jelas, itu semua sudah rusak ini. Nah jadi harus diklarifikasi itu. Nah kalau posisi Abraham Samad sudah seperti itu, pertanyaan sekarang masih patutkah untuk meneruskan proses BG ini? Dengan sudah jelas dendam politik itu. Masih patutkah itu untuk diteruskan? Nah sekarang perintah presiden, proses hukum, jangan ada intervensi. Saya bayangkan itu kerusakan akan lebih parah. Karena KPK akan terus menambah ini bolonya ini lewat jaringan sosial media. Selama ini saya kira sudah bukan rahasia itu. Setiap mau nangkap orang, belum nangkap orang, bocor dulu ke media sosial. Orang dihakimi habis-habisan di media. Sehingga publik yakin ini penjahat orang ini. Hakim pun itu sudah tidak mungkin bisa murni lagi di pengadilan. Karena dia tahu di luar sana, di dalam sini, semua orang teriak-teriak. Begitu hakim memutuskan agak ringan, oh ini hakim pro korupsi. Nah, ini rusak ini pengadilan kalau begini. Saya kira ada etika ini dalam penyidikan. Dalam penyidikan, saya juga penyidik Pak. Kita dulu menyebut nama lengkap saja itu nggak boleh etika penyidikan. Paling-paling inisial. Wartawan dulu diadakan penataran. Meliput satu kasus. Jangan menyebut nama. Karena itu karakter assassination. Kita harus asas praduga tak bersalah. Tapi sekarang yang terjadi penyidikan korupsi, orang sudah divonis bersalah dulu lewat media. Dan itu lebih kuat pengaruhnya daripada vonis hakim. Sekarang kan kita harus lihat ini. Ini ada apa ini? Ada apa ini yang bermain ini? Ini jangan hanya dilihat kasus hukum ini. Ini masalah kenegaraan yang sangat serius. Kemudian yang kedua, asalnya kasus BG ini katanya rekening gendut. Kalau rekening gendut, pertama apa pasti itu kriminal rekening gendut itu. Kok terus dipublikasikan begitu? Nanti arahnya pencucian uang. Kita sudah lihat bagaimana cara penanganan kasus-kasus pencucian uang. Kita bisa lihat kasus impor daging itu. Semua perempuan yang berhubungan dengan tersangka itu dianggap terlibat dalam jual beli daging. Dipajang-pajang di sana sampai orang tuanya semua.
Itu kan pelanggaran etika yang luar biasa itu. Saya tidak melihat ini terjadi pada KPK Jilid 1. Saya tidak melihat itu. Tapi kenapa sekarang ada begini? Dan sekarang kalau kita melihat Bung Karni, perlu dilihat ini background yang lebih luas ya. Fungsi KPK itu fungsi koordinasi, supervisi. Dari struktur kepemimpinan KPK, saya sudah meragukan. Koordinasi ini kan KPK dengan Polri, kok tidak ada pimpinan KPK dari Polri? Padahal awalnya pendiri KPK itu ya Pak Taufik Ruki. Sehingga terkesan bagi polisi, mulai dari susunan itu, mudah-mudahan saya salah ya. Saya ini juniornya